Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulidia Noris SPD dari SMP Negeri 2 Sosopan, Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran RPP 2 yang dilaksanakan di kelas 7 dengan KD 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dan KD 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, cara membuat cenderamata, dan kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Selamat menyaksikan! Anissa, Amaluddin, Anissa, Asril, kita akan mempelajari teks prosedur. Sebelumnya pernah melakukan kegiatan yang secara berurutan di rumah? Pernah membuat teh manis? Pernah. Apa langkah pertama yang dilakukan? Meletakkan gula ke dalam gelas. Itulah namanya sebuah tahapan melakukan sesuatu. Berarti kita melakukan tahapannya secara berurutan. Nah, manfaat dari kita mempelajari teks prosedur ini berarti kita mengetahui cara melakukan sesuatu. Kemudian kita mengetahui cara membuat sesuatu dan memberikan petunjuk sesuai arahan dan berurutan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kalian semuanya dapat menjelaskan isi dari teks prosedur dan dapat menemukan sebuah langkah-langkah dalam teks prosedur. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melakukan sesi tanya jawab. Dalam menemukan isi teks cerita itu mungkin disebabkan ada pembelajaran yang kurang fokus. Maka hari ini kita akan mempelajari materi teks prosedur ini dengan sistem berkelompok dengan model problem based learning. Nah, dari isi teks tersebut ada yang ingin ditanyakan? Kenapa teks tersebut termasuk teks prosedur? Ya Putri? Karena teks tersebut berisikan langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu. Struktur teks prosedur, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah. Dari teksnya apa tujuannya? Berhubungan pakan yang sarapan segar sehat dan daya serap. Kira apa penutup teksnya? Siapa bisa? Oke, Hoiri, berdiri. Tempatan pokoknya cukup murah dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama Anissa, Putri Nabila, Nurul Naima, Sahrul Asril, dan Hadriansa. Oke, silakan duduk dan bentuk kelompoknya di sebelah sana. Kemudian kelompok 2, Usma, Risa, Rehan, Asma, Oke, dengan rapi kelompoknya masing-masing. Sudah ya. Ibu akan bagikan lembar kerja kelompoknya. Silahkan tulis nama kelompok dan nama anggotanya. Sudah ditulis, buka halaman yang keduanya. Di situ apa petunjuknya? Bacalah teks prosedur yang berjudul. Tuliskan teks prosedurnya sesuai dengan strukturnya. Silahkan baca dulu teksnya. Membersihkan sepatu. Tujuan mencuci sepatu adalah yang harus rutin dilakukan apabila sepatu tidak bersih, maka akan menjadi tempat bakteri dan sarang penyakit. Selain itu, juga menyebabkan kaki menjadi lembab dan bau. Alat dan bahan. Bahan 1 air secukupnya. 2 sabun cair
cair dan sabun khusus. 3. Sabun cuci piring. 4. Deterjen. Alat. 1. Sikat yang berbahan keras. 2. Sikat yang bergulung halus. Kami dari kelompok 3 ingin menanggapi jawaban dari kelompok 1 bahwa penutup teks prosedurnya kurang tepat. Harusnya dengan rajin membersihkan sepatu. Kita terbiasa hidup bersih dengan melakukan pembersihan sepatu secara berurut dapat memudahkan kita juga. Terima kasih atas tanggapannya. Kami akan perbaiki ke depannya. Kami dari kelompok 1 ingin menanggapi jawaban dari kelompok 2 bahwa ada langkah-langkah yang masih kurang. Oke, silakan dulu. Ada langkah-langkah yang masih kurang. Coba tanggapi dari kelompok 2. Terima kasih atas tanggapannya. Yang masih kurang tersebut yaitu jemurlah sepatu. Jemurlah sepatu tidak di bawah sinar matahari langsung. Terima kasih. Semuanya sudah memberi tanggapan. Nah, pada hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran kita mengenai teks prosedur. Kalian juga sudah bisa menjelaskan isinya dan bisa menemukan isi teks prosedur dari sebuah teksnya. Nah, pada pembelajaran ini, apa yang telah kalian rasakan setelah selesai pembelajaran kita hari ini? Oke, dari kelompok 1. Itulah kegiatan pembelajaran berlaku. Kami dapat menemukan cara atau membuat sesuatu. Oke, bagus. Setelah menemukan dan tahu cara membuat sesuatu. Dari kelompok 2. Ya. kegiatan pembelajaran dengan sistem berkelompok dapat memudahkan kami dalam menemukan solusi. Ya, dalam pembelajaran kelompok dapat memecahkan dan menemukan solusi. Silakan dari kelompok terakhir berdiri. Setelah pembelajaran berlangsung, kami dapat menjelaskan isi dari teks prosedur. Ya, kami dapat menjelaskan isi dari teks prosedur. Ada berapa strukturnya? 4. Tujuan, semuanya sudah mengetahui karena teks prosedur harus menyelesaikan kegiatan dengan cara berulang. Oke, dari setiap hasil diskusinya masih ada sedikit saja kekurangan. Ada langkah-langkah yang kurang, ada penutup yang kurang tepat. Nanti sini silahkan dikumpul lembar diskusinya, nanti akan disebutkan nilainya. Nah, kertas teks prosedurnya silahkan dikumpul aja, nanti disimpan di rumah. Oke? Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kita di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai apa? Nah, sebelumnya kita telah menemukan langkah-langkah cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu melalui teks prosedur. Pada pertemuan sebelumnya kita menemukan teks prosedur tentang apa? Membuat bubur manado. Nah, kali ini kita akan menyimpulkan isi teks prosedurnya. Nah, di penutup itulah kita akan membuat kesimpulannya, ya. Seperti biasa, ada itu siswa yang kurang atau yang belum mencapai nilai yang baik. Biasanya gara-gara apa itu? Tidak fokus belajar, hadapnya, atau tidak memahami materi, ya kan? Nah, pada kali ini kita akan mengulang kembali pembelajarannya agar semuanya dapat memahami dengan baik. Nah, manfaat kita menyimpulkan teks prosedur tersebut, kiranya semua dapat merangkai gagasan pokok dari pembicaraan. Tidak hanya teks prosedur, dalam menyimpulkan teks ini bisa teks-teks yang lain, ya kan? Nah, tujuannya kalian semua dapat menyimpulkan isi teks prosedur. Siapa yang mengetahui apa itu menyimpulkan teks prosedur? Siapa tahu? Oke, Ikel silahkan berdiri. Menyimpulkan teks prosedur adalah kegiatan merangkai gagasan pokok pembicaraan dari panjang teks menjadi ringkasan yang utuh dan mudah dipahami. Oke, bagus. Uraian panjang menjadi ringkas. Nah, tentunya kegiatan menyimpulkan teks prosedur tersebut terdapat langkah-langkah dalam menyimpulkan. Nah, apa langkah yang pertama? Siapa yang tahu? Oke, Adrian, silahkan berdiri. Membaca dan memahami teks secara keseluruhan dengan cermat. 2. Memahami tujuan teks. Oke, bagus. Ada siapa lagi yang tahu langkah berikutnya? Oke, silahkan berdiri. Menemukan dan memahami unsur dari teks prosedur tersebut seperti alat, langkah-langkah dan hasil. Kemudian menemukan informasi dari setiap paragraf. Oke, bagus. Nah, siapa yang tahu langkah selanjutnya? Oke, silahkan. Mengumpulkan seluruh informasi yang dapat menjadi sebuah ringkasan atau kesimpulan. Menuliskan kesimpulan teks prosedur tersebut. Oke, bagus. Sekarang Ibu akan membagikan sebuah teks prosedur. Silahkan dibaca terlebih dahulu.
dibaca, kira-kira mana saja bagian pentingnya? Siapa yang tahu? Oke, Putri, silahkan berdiri. Lontong sayur merupakan makanan tradisional yang lezat dan mudah untuk dibuat. Oke, bagus. Itulah poin penting atau informasi penting dari bagian yang pertama. Yang dibaca si Putri. Nah, selanjutnya apa lagi bagian penting yang ada di dalam teks tersebut? Oke, Adinda berdiri. Ada beberapa bahan yang diperlukan dalam membuatnya seperti lontong, labu siam, tahu, telur rebus. Semuanya udah dapat bagian penting di dalam isi teks. Nah, bagaimana sekarang kita membuat kesimpulannya sesuai dengan langkah-langkah menyimpulkan isi teks prosedur. Sekarang bentuk kelompoknya duduk berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tetap di bagian terakhir. Kertas yang terakhir, lembar kerjanya. Di situ ada 2 kolom. Yang pertama, kolom untuk bagian penting dari teks prosedur. Terus di bawahnya bagian apa? Kesimpulan. Nah, setelah ditulis bagian pentingnya, tulis bagian kesimpulannya di kotak yang paling akhir. Silakan ditulis dan kerja kelompok dengan baik. Kita akan presentasi terlebih dahulu. Nanti setelah istirahat kita sambung untuk mengerjakan soal ya. Oke, dari kelompok 1. Silakan persentase dari kelompok 1. Yang sayur, tujuan lontong sayur merupakan makanan berkuah yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat yang rasanya lezat dan gurih. Lontong ini juga sangat mudah untuk dibuat. Lontong labu siam, tahu, telur rebus, serai dan lengkuas, air, santan kental, garam dan kaldu bubuk secukupnya, bawang merah dan bawang putih, cabai merah. Langkah-langkah: 1. Haluskan bawang merah, bawang putih dan cabai merah. 2. Panaskan minyaknya dan tumis labu bubuk yang sudah dihaluskan sampai wangi. 3. Geprek serai dan lengkuas. 4. Setelah itu masukkan serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk, lalu aduk rata. 5. Panaskan air di panci sampai mendidih. 6. Masukkan bumbu yang tadi telah selesai ditumis dan santan kental. Panci dan masak sampai mendidih sambil diaduk agar santan tidak pecah. Masukkan labu siam, wortel, tahu dan telur ke dalam panci yang sudah berisi santan tersebut. 8. Masaklah dengan api kecil sampai mendidih. 9. Bila sudah matang, sajikan di mangkuk dan lontong siap disantap. Kesimpulan dari bagian penting isi teks prosedur. Lontong sayur adalah makanan yang wajib ada saat lebaran tiba. Bahan makanan yang banyak terbuat dari sayur tentu bermanfaat bagi kesehatan tubuh karena sayur banyak mengandung vitamin. Selain itu bahannya juga mudah didapat. Selamat mencoba. Oke, silakan dari kelompoknya. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kasih tanggapan. Siapa yang mau menanggapi dulu? Siapa yang mau menanggapi? Oke, silakan berdiri. Suaranya. Kami akan mengambil diskusi dari kelompok 3 bahwa masih ada yang kurang lengkap pada bagian penting di awal. Oke, dari kelompok mana tadi katanya? 3. Silakan dikasih tanggapan kelompok 3. Berdiri. Terima kasih atas tanggapannya. Bagian yang kurang lengkap di bagian awal adalah mengenai rasa masakan yang tidak kelompok kami lengkapi. Terima kasih. Oke, tadi yang kurang bagian apa? Bagian awal. Awal itu apa? Hasil tujuan. Nah, siapa lagi yang mau menanggapi? Ayo, dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 yang akan melengkapi hasil diskusi dari kelompok 2 yang kurang. Debat harus disertakan manfaat dan tidak membuat makanan tradisional tersebut. Oke, untuk kelompok 2. Akan ditanggapi kelompok 2. Terima kasih atas tanggapannya. Akan kami perbaiki ke depan. Oke, akan kami perbaiki ke depannya. Oke, tadi masing-masing kelompok sudah persentase dan saling memberi tapi ternyata hasil kelompoknya masih ada sedikit yang kurang. Ada yang kurang bagian tujuan, ya. Masih ada penutup atau kesimpulannya yang kurang. Apa sudah bisa mencari informasi bagian penting dari teks yang sudah dibaca dan sudah juga membuat kesimpulan dari isi teks. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silahkan dijawab sendiri, ya. Silahkan tulis nama dan kelasnya. Berapa orang yang di bawah KM? 70 itu masih di bawah silahkan berdiri. Apa yang telah dirasakan?
langsung kami dapat menentukan bagian penting dari isi teks prosedur. Oke, bagus. Setelah menentukan bagian penting dari kelompok 2. Setelah kegiatan telah berlangsung, kami dapat mengetahui langkah-langkah mengumpulkan isi teks prosedur. Oke, bagus. Menemukan langkah-langkah dan yang terakhir kelompok 3. Kelompok 3 Kegiatan kelompok memudahkan kami dalam memecahkan masalah berupa menyimpulkan isi teks prosedur. Oke, bagus.